Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengawali hari ini dengan mengucapkan syukur dan pujian berlimpah kehadirat Tuhan untuk segala berkat dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita di setiap tapak perjalanan hidup kita masing-masing. Kita bersyukur untuk anugerah istirahat semalam, dan kita bersyukur untuk hari baru yang indah ini. Mari kita mengawali hari ini dengan mengucapkan syukur kehadiratnya dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga selama masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan suara-Mu dan menempuh jalan yang telah Kau tunjukkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, mari kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apa pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Karya Roh Kudus selalu mendatangkan kasih, sukacita, kedamaian, dan persatuan di dalam hidup. Sebaliknya pekerjaan roh jahat selalu menghasilkan duka cita dan perpecahan di dalam kehidupan bersama. Dari buah-buahnya kita dapat mengenal dari mana ia berasal. Hari ini melalui penginjil Lukas, kita kembali diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa mengupayakan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita bersama. Kata Yesus, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Itu berarti persatuan adalah tuntutan untuk hidup bersama yang akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Untuk bisa mencapai kesejahteraan hidup bersama, maka roh atau spirit yang mesti dihidupkan dan dihayati setiap pribadi adalah roh persatuan dan kebersamaan. Persatuan yang dimaksud Tuhan Yesus
adalah kesamaan di dalam pola pikir dan kehendak. Persatuan antara hati dan pikiran yang dihayati secara bersama-sama akan mampu menciptakan keharmonisan dan keselarasan di dalam hidup bersama. Demikian pula, agar bisa mencapai cita-cita hidup bersama, maka perlu ada pengayatan nilai persatuan, baik dalam pikiran maupun kehendak yang baik. Persatuan juga berarti sehati sejiwa dalam menghayati norma-norma kehidupan bersama dan bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan segala program yang telah disepakati bersama. Umat beriman pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hidup dalam persatuan adalah hidup di dalam kasih, dan kita semua tentu mengamini bahwa kasih itu merupakan Allah sendiri. Kasih itu adalah Allah yang kita sembah, yang hanya dapat kita alami kehadirannya di dalam persatuan dan persaudaraan yang kita bangun di dalam komunitas hidup kita masing-masing. Mari kita melanjutkan puasa kita pada hari ini dengan penuh sukacita, sambil berusaha untuk senantiasa hidup dalam persatuan dan kebersamaan di dalam keluarga, KUB, dan tempat kerja kita masing-masing. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, persatukanlah kami di dalam kasih-Mu, agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kembali menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih saja berlangsung, marilah kita selalu berusaha untuk menaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker di mana saja kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.